Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa-mahasiswi perbandingan mazhab semester 7 dari kelas A akan mempresentasikan video kami atas wawancara terhadap beberapa tokoh untuk ditanyai mengenai politik hukum, yaitu bagaimana jalannya politik hukum di Indonesia dan selanjutnya bagaimana produk hukumnya dari politik hukum itu sendiri. Nah, sebelum itu biarkan kami memperkenalkan diri kami. Yang pertama, saya Nawirul Haki. Saya Mufidah Usman Balatif. Saya Nadia Al-Arafah. Saya Khairina Insan Zuhra. Saya Muhammad Alwin Rangkuti. Oke, mungkin sekian perkenalannya. Untuk itu, silakan saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita bersama dengan Ibu Cynthia Hadita SHMH yang selaku sebagai dosen akademisi di Fakultas Hukum UMSU pun juga mengajar di Fakultas Syariah dan Hukum UINSU juga. Mungkin kita sapa dulu. Halo Kak Cynthia. Halo Nawir. Ya, ini sebenarnya salah satu dosen terlama kami juga pada saat semester 1 mengajar mata kuliah Pancasila, yaitu saat itu masih online, dan akhirnya mungkin teman-teman, kalau saya sendiri mungkin udah beberapa kali jumpa karena satu ada kegiatan gitu ya, dan kawan-kawan yang lain mungkin belum. Nah, Kak Cynthia, yang menjadi pertanyaan menarik, mungkin apakah ini sebuah kebetulan yang patut kita senangin dan menjadi menarik adalah kira-kira sebagai akademisi, bagaimana pandangan Ibu perihal jalannya politik hukum di Indonesia sendiri? Baik, terima kasih. Jadi hari ini saya kedatangan nih untuk diwawancarai ya kan sama 5 mahasiswa-mahasiswi dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang luar biasa gitu ya. Murid saya yang cerdas-cerdas nih, dari semester 1 saya udah kenal mereka. Yang satu kelas itu memang banyak yang aktif gitu ya dengan pertanyaan-pertanyaan filosofis terkait Pancasila yang selalu luar biasa gitu ya. Saya kadang sebagai dosen, sebagai akademisi, kadang ngeliat pertanyaannya itu kadang bukan kayak pertanyaan anak S1, tapi kayak anak S3 gitu ya, kalau di kelas kalian, masuk di kelas kalian. Walaupun online, tapi vibes-nya itu tetap dapat. Nah, kebetulan hari ini kita bisa ketemu tatap muka langsung berbicara soal politik hukum di Indonesia. Nah, berjalannya politik hukum di Indonesia kalau dalam perspektif akademisi, tentu kita mengharapkan bagaimana politik hukum itu dapat berjalan ideal. Gitu ya. Kalau berbicara ideal, kan ibaratnya kalau politik dan hukum, Prof. Mahfud bilang itu ibarat kereta api sama relnya. Jadi kemana hukum itu akan dibawa itu tergantung pada bagaimana kuatnya politik itu membawa hukum itu. Jadi arahnya, kemudian bagaimana kebijakannya, outputnya, hasilnya, itu akan bergantung kemana politik itu akan membawanya. Jadi berjalannya politik hukum yang ideal harusnya dapat berjalan bagaimana politik itu seharusnya membawa hukum itu untuk ya outputnya itu dapat diterima masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat, bukan produk-produk yang dihasilkan itu misalnya yang pro kepada penguasa, pro pada elitis, ataupun sama itu misalnya saya umpamakan gitu ya. Kalau berbicara peraturan organisasi misalnya, skup terkecil gitu ya. Bagaimana tentu peraturan organisasi itu warna politisnya itu akan bergantung pada siapa orang yang membuat kebijakan itu, membuat peraturan itu. Siapa pemimpinnya, siapa penguasanya gitu. Nah, tapi yang paling terpenting adalah bagaimana menciptakan peraturan itu yang bisa bermanfaat untuk semuanya. Jadi bukan hanya mengakomodir kepentingan segelintir orang. Jadi konfigurasi ataupun proses dari perpolitikan itu tentunya harus yang membawa aspek kebermanfaatan bagi masyarakat luas. Nah, bagaimana politik itu seharusnya tidak dibelok-belokkan gitu ya, sehingga bisa berjalan on the rules, berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ekspektasi ataupun harapan masyarakat. Nah, kalau saya menyatakan ya, idealnya politik hukum itu ibaratnya politik hukum ini sebagai maps gitu. Jadi misalnya si A, dia mau ke kota X gitu.
bagaimana jalannya itu dia bawa jalan yang paling tercepat, tetapi efisien, kemudian bermanfaat, gitu ya. Yang menghantarkannya kepada tujuan, ke kota X itu. Bukan misalnya si A tadi mau ke kota X, tapi dia jalan harus masuk jurang dulu. Atau bahkan yang harusnya mau ke kota X, ternyata sampainya malah ke kota B. Lain tujuannya, tidak sesuai harapan. Nah, maka politik itulah menjadi ruhnya. Bagaimana menjadi maps, menjadi petunjuk, sehingga hukum yang dihasilkan itu sesuai dengan harapan masyarakat. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, menurut kakak bagaimana produk hukum dari politik hukum itu sendiri? Kalau berbicara produk hukum ya, berbicara produk hukum, kalau kita lihatlah kilas balik belakangan ini, jangan sampai gitu ya produk hukum yang dihasilkan itu terkesan, misalnya kalau saya meminjam istilahnya almarhum Pak Dr. Abdul Hakim Siagian gitu ya, beliau bilang jangan sampai hukum itu produknya itu pro asing dan asing. Jadi jangan sampai pro pengusaha, tetapi bagaimana harus bisa pro ke masyarakat. Jadi bagaimana elitis, pengusaha gitu ya, itu harus dikesampingkan demi kepentingan masyarakat umum. Jadi penguasa harus bisa untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat. Nah, produk hukum misalnya kalau kita berbicara kilas balik ya, kita lihat belakangan misalnya bagaimana undang-undang cipta kerja misalnya. Itu kan banyak sekali dinamikanya. Itu sebagai wujud politik hukum. Jadi politik hukum itu kalau saya ibaratkan ayunan gitu ya, itu kan dia akan ngebawa, mau dibawa kemana? Ke depan, maju, atau mundur. Nah, kalau bahasanya Prof. Benjamin Hussein itu kayak dandul. Jadi ada bandul, dia akan kemana arahnya itu akan bergantung kepada politik hukumnya. Jadi kalau berbicara soal undang-undang cipta kerja, dinamikanya kan banyak sekali, ya. Mulai dari dia diberi waktu 2 tahun untuk memenuhi aspek formilnya, gitu ya. Kemudian nggak sampai 2 tahun, tiba-tiba muncul Perpu Cipta Kerja dan malah jadi undang-undang gitu perpunya. Nah, jadi seolah-olah itu melangkahi putusan Mahkamah Konstitusi, cacat formil yang inkonstitusional bersyarat, dikasih waktu 2 tahun untuk memenuhi meaningful participation ataupun partisipasi bermakna, tapi justru keluar Perpu, gitu ya kan. Padahal ada ihwal kegentingan yang memaksa, tidak. Kan Perpu itu syaratnya di Undang-Undang Dasar harus ada hal ihwal kegentingan yang memaksa. Tapi tiba-tiba begitulah dinamikanya. Jadi produk hukumnya, tetapi dengan proses yang kalau kita dalam aspek perspektif akademisi memandang dalam kacamata orang tata negara gitu ya, itu mencederai sistem ketatanegaraan kita. Gitu. Jadi harusnya politik hukum itu tidak dimain-mainkan, tetapi harus berjalan sebagaimana mestinya. Jadi produk hukum yang ideal itu menurut saya tolak ukurnya adalah keadilan bagi masyarakat, kemanfaatan bagi masyarakat, bukan hanya ya udah pasti, udah punya kepastian nih, tapi belum tentu adil, belum tentu bermanfaat gitu. Bagaimana aspek keadilan itu harus terpenuhi. Gitu. Jadi produk hukum yang baik itu ketika bukan hanya yang memenuhi aspek kepastian. Ini udah pasti nih, harus dijalankan, nggak seperti itu. Tetapi jauh daripada itu dimensinya adalah untuk kebermanfaatan masyarakat dan juga keadilan bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami ingin bertanya kepada Bapak mengenai bagaimana jalannya politik hukum di Indonesia ini. Politik hukum seperti yang sudah kita ketahui, hari ini politik hukum ya berjalan, tapi masih dengan politik mengatur hukum. Harusnya hukum itu tidak diatur oleh kekuasaan. Harusnya hukum yang mengatur kekuasaan. Jadi ini yang menjadi stigma kita pada hari ini. Artinya banyak produk-produk hukum seperti undang-undang yang disahkan tanpa dengan proses uji publik yang benar-benar baik. Makanya kita harus biar kembali prosesnya, dan menurut kita harusnya masih banyak yang harus diperbaiki. Lalu bagaimana Bapak ini tentang produk hukum dari politik itu sendiri? Apakah produk hukum itu sudah berjalan dengan baik? Hukum itu adalah sesuatu yang ditulis di atas kertas yang tidak pernah ada artinya kecuali manusia menjalankan. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah
mereka menjalankan dari hukum itu sendiri. Bukan hukum itu hanya dijalankan kepada orang-orang yang tidak dekat dengan kekuasaan. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kekuasaan tidak boleh mengatur hukum, tapi hukum yang mengatur kekuasaan. Makanya produk hukum pada hari ini, ya kita contohkan undang-undang Omnibus Law, undang-undang yang lain itu masih juga harus diperbaiki. Terima kasih kepada Bapak selaku anggota DPRD Pak ya Kota Medan, yaitu Bapak Afif Abdillah SE. Terima kasih kami ucapkan sebanyak-banyak kepada Bapak. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bang Rahmat Romi Atampubolon selaku advokat. Baik Bang, kami dari mahasiswa dan mahasiswi UINSU ingin bertanya mengenai bagaimana jalannya politik hukum di Indonesia ini Bang. Terima kasih. Saya Rahmat Romi Atampubolon, SHCBM. Terima kasih atas kehadiran adik-adik yang hari ini dari Universitas UIN yang datang ke kantor saya untuk berdiskusi hari ini tentang terkait pertanyaan tadi tentang politik hukum saat ini. Nah, politik hukum saat ini hari ini sangat diperhatikan oleh dunia. Kenapa saya bilang diperhatikan oleh dunia? Karena perhelatan di 2024 ini Indonesia melakukan pemilu yang namanya pemilihan umum terhadap 5 item. Yang pertama tentang presiden dan wakil presiden, tentang politik dari DPR RI, DPD RI, DPRD Sumut, dan DPRD Medan. Jadi perhelatan di 2024 ini yang mana finalnya di tanggal 14 Februari adalah politik yang sangat luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa politik tahun ini? Karena dari segi perpartaian saja kita sudah mencakup 24 partai yang ada di Indonesia. Ada sekitar 9 atau 12 lebih kurang saya nggak hafal tuh. Di Aceh itu adalah partai daerah atau partai Aceh sendiri. Tapi dalam hitungan kalkulasinya partai politik Indonesia kita itu mencakup 24 partai. Nah, dalam politik Indonesia juga sekarang hari ini yang paling diperhatikan dunia adalah pertarungan antara 3 capres. Yang hari ini capres yang pertama ada Pak Anies dan Caimin. Yang kedua ada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Yang ketiga ada Pak Ganjar dan Mahfud. Nah, yang menjadi pandangan dunia adalah terhadap 5 item ini, ya pemilihan presiden dan wakil presiden. Karena dalam berpolitik tahun ini menentukan nasib bangsa terhadap ke depan 5 tahun ke depannya. Jadi saya sendiri sebagai advokat atau praktisi hukum menilai politik tahun ini di 2024 ini ada politik yang benar-benar harus mengedepankan kriteria yang memperjuangkan rakyat, yang mengedepankan urusan rakyat, yang memperjuangkan hak rakyat, yang juga harus mengunggulkan pendidikan. Karena masih banyak di luar sana yang belum mampu seperti kalian atau seperti saya sendiri yang dapat berkuliah, yang dapat masih banyak yang putus sekolah. Jadi ke depan nanti pemilihan presiden dan wakil presiden ini harusnya benar-benar mementingkan rakyat. Politik ini yang saya lihat harus politik yang netral, yang benar-benar memperjuangkan rakyat dan benar-benar mendirikan Bhinneka Tunggal Ika, yang arti berbeda-beda tapi tetap satu juga. Kayak kalian ini kan berbeda-beda suku nih kan, tapi tetap sama tujuan dan untuk apa? Memberikan yang nilai yang bagus, yang ini, tapi nilainya tujuannya positif. Jadi politik tahun ini memang jauh sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena ada beberapa paslon, terutama di paslon nomor 2. Paslon nomor 2 ini kita anggap adalah paslon
yang benar-benar berwarna. Ada yang muda, ada yang tua. Yang tua menjadi wibawa, yang muda menjadi milenial. Nah, inilah keunikan dari politik hari ini, keunikan politik tahun ini. Ya, saya sejumlah advokat, juga praktisi hukum ini, ya sama-sama pada adik-adik untuk melihat, mengkaji. Setelah mengkaji, memperhatikan. Setelah memperhatikan, ayo, siapa sih sebenarnya yang bisa memimpin politik untuk masa depan 5 tahun ke depan? Karena rejim kita yang ke belakang ini, saya perhatikan juga, banyak juga rakyat yang terlalu sengsara. Artinya, terlalu sengsara itu bukan harus juga kehidupan yang gimana. Tapi kita lihat 10 tahun terakhir ini. Coba kalian survei. Survei acak 10 atau 20 orang. Coba tanya, gimana 10 tahun terakhir ini pemerintah Indonesia terhadap rakyat? Dari 10 atau 20 orang pasti mengatakan 99% mereka tidak setuju dengan kemajuan masyarakat Indonesia. Artinya ada kemunduran. Nah, politik tahun ini harus lebih maju lagi. Siapapun pemimpinnya yang nanti akan menjadi juara atau menjadi championnya di tanggal 14 Februari 2024. Yang saya bilang tadi, memang politik tahun ini memang sangat-sangat unik. Politik tahun ini sangat banyak perubahan. Karena ada apa? Ada produk-produk hukum di situ terhadap putusan-putusan. Karena produk-produk hukum itu adalah undang-undang, putusan, apapun itu yang mengenai hukum, itulah produk. Seperti ini paslon nomor 2 ini. Banyak orang menentang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi apa? Produknya itu benar. Sudah dijalankan. Seperti praktisi hukum yang lain. Seperti prof, dokter-dokter, senior-senior kita, guru-guru besar kita mengatakan produk itu sudah benar. Produk hukumnya sudah benar. Karena apa? Mekanismenya sudah benar. Yang mengeluarkan Mahkamah Konstitusi juga benar. Kalau yang mau gugat, malah bisa digugat lagi. Karena produk hukumnya sudah sah. Jadi makanya politik tahun ini itu, politik Indonesia ini politik sangat-sangat unik. Dan memang sudah menjadi kenyataan produknya. Nah, adik-adik yang hadir di sini harus paham juga tentang menilai satu objek. Jangan salah kaprah, karena banyak di luar sana mengatakan akibat bapaknya ini, makanya dia biasa jadi ini wakil. Bapaknya jadi ini, makanya bapaknya jadi ini. Makanya ini. Tidak. Mas Gibran itu sudah melakukan mekanisme dan sudah mengantongi produk yang legal terhadap kekuatan hukum dia untuk menjadi seorang cawapres. Jadi ya adik-adik dari Fakultas Hukum ya, hukum ini apalagi politik ya, hukum politik harus benar-benar mengedepankan hukum ini gimana, politik ini gimana. Nah, kalau kita menjabarkan politik yang terlalu meluas ke Indonesia, ya saya artinya tidak terlalu luas untuk menjabarkan gimana politik hari ini. Cuman saya bilang ya politik hari ini saya anggap unik. Ya saya anggap juga politik hari ini politik yang sangat luar biasa. Nah, untuk menjabarkan unik dan luar biasa itu terlalu luas buat saya. Cuman saya simpelkan aja, itu politik yang luar biasa tahun ini. Karena perhelatan pertarungan 3 capres ini menjadikan pertaruhan untuk masa depan kita. Nah, apalagi sekarang caleg-caleg ini ada juga main di tahun 2024 nih. Saya menanamkan kepada adik-adik, menanamkan kepada warga Indonesia,
khususnya Kota Medan. Ayo sama-sama kita mengedepankan yang namanya no money politik. Karena setiap masyarakat dengan adanya perhelatan 5 tahun ke depan pemilu ini, masyarakat selalu menilai ini caleg punya uang, ini caleg punya. Tapi dia nggak tahu ke depannya seperti apa imbasnya. Ketika dibayar 100.000 atau 150.000 satu suara dia punya. Selama 5 tahun. 150.000 kita katakan atau 100.000 itu. Dia hanya dibayar sekitar 900 perak atau 700 perak. Tapi masyarakat tidak bisa ketemu dengan fraksi dewannya atau anggota dewan setelah jadi. Kenapa? Banyak dewan-dewan yang mengatakan suara lu udah kebeli. Jadi nggak ada lagi. Jadi makanya masyarakat mari sama-sama kita melakukan menolak yang namanya no money politik. Nah, ini yang bisa membahayakan kehidupan rakyat sendiri. Kesengsaraan rakyat sendiri. Inilah politiknya yang menarik, saya bilang, yang unik. Caleg-caleg ada yang main, ya nggak ada gambarnya di mana-mana, tapi dia bisa menang. Nah, kita sama-sama, ini sampai sekarang saya bingung ini, ada anggota dan seperti itu, nggak ada gambarnya tapi dia bisa menang. Nggak ada berbuat di lapangan tapi dia bisa menang. Artinya apa? Kita tidak mengkaji kemana-mana. Tapi mari kita sama-sama adik-adik ini, ayo suarakan ke masyarakat. Pemilihan dari ini tahun 2024 tanggal 14 Februari ini politik yang sangat luar biasa. Selain dicampurnya presiden, ada pemilihan DPR, DPRD Kota Medan, DPRD Sumut, DPD RI. Kalian suarakan kepada masyarakat. Jangan mau menerima uang dari caleg. Jangan mau menerima uang dari siapapun, dari paslon manapun. Karena apa? Itu sangat membahayakan dan menyengsarakan untuk rakyat sendiri. Karena kalau ketika sudah caleg membayar, dia gak akan mau ke sana. Karena sudah dianggapnya dibayar. Ayo, politik Indonesia ini sekarang, saya berharap sebagai praktisi hukum atau pengadvokat, politik ini marilah sama-sama untuk mengedepankan kepentingan rakyat, khususnya pendidikan dan kesehatan. Karena dalam masyarakat Indonesia, cuman yang saya lihat ini pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nah, politik-politik ini kan banyak dicampur adukan tentang kehidupan masyarakat. Kehidupan kesehatan dicampuri oleh politik, ke ekonomi, pangan, dan sandang itu juga dicampuri dengan politik. Jadi semua yang ada struktur di Indonesia ini semua dicampur dengan politik. Makanya politik itu unik bagi saya. Sangat unik. Kenapa? Kita melangkah aja harus bertujuan dengan politik. Kalian bisa baca buku, bisa baca novel ataupun tulisan-tulisan dari praktisi hukum tata negara khususnya. Buku-buku Pak Prof. Yusril Iza Mahendra itu sangat berpengaruh karena dia adalah guru besarnya daripada tata negara ini sendiri. Dari baut kecil sampai baut besar, dia sudah hafal tentang pondasi-pondasi negara itu tadi, tentang produk hukum. Boleh kalian baca buku Bang Yusril, boleh kalian berdiskusi itu. Teman saya itu sekarang dia rektor dekan UMN. Itu teman saya, dia ahli tata negara. Untuk Sumatera Utara dia nomor 1. Namanya Pak Dadi Sendar. Silakan diskusi ke beliau. Nanti saya referensi kalian, diskusi tentang hukum tata negara. Politik yang gimana tentang tata negara. Karena apa? Tatanan negara ini semua tujuannya ke politik.
Gak ada lain dari politik. Nah, setelah ada politik, mereka akan membuat suatu produk hukum. Produk hukum jadi seperti apa? Itu tinggal kebutuhannya aja. Nah, kalau ada yang dibilang Mas Gibran itu jadi cawapres salah, itu salah. Dia benar. Karena dia mengandung produk hukum. Dia legal, dia legal. Memang usia dia masih 36. Di undang-undang yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi 40 tahun. Tetapi ada dan atau pernah memenangkan pemilihan umum menjadi kepala daerah. Beliau kan wali kota Solo. Berarti kan sah. Kalau udah pernah baca undang putusan, benarnya seperti itu putusannya. Nah, makanya produk hukumnya sudah benar. Orang-orang moneterisme membuat pro dan kontra itu wajar. Tapi kalau saya sebagai praktisi itu mengatakan itu sudah benar produknya. Kalau hari ini produk itu ilegal, maka Mas Gibran tidak akan jadi cawapres. Benar kan? Karena apa? Dia sudah mengantongi produknya yang udah produk hukum yang legal, bukan produk hukum yang ilegal. Makanya dia lancar untuk menjadi seorang cawapres. Nah, kalau dia tidak mengantongi produk yang legal, pasti dia akan maju. Nah, untuk masalah urusan Mahkamah Konstitusi, dia tidak urus itu. Apapun urusan dia masalah A, B, C, D, enggak. Yang penting dia mengantongi, ini tiket gue untuk maju menjadi cawapres sudah saya pegang. Saya sudah kantongi ini. Inilah produk hukumnya. Jadi produk hukum itu ada undang-undang, putusan. Nah, seperti kalau orang membunuh. Ya ketika dia produk hukumnya dihukum, dituntut sama jaksa misalnya 10 tahun. Tapi putusan dari hakim 8 tahun. Nah, karena putusan itu sudah ingkrah, itulah produk hukum. Putusan itu produk hukum. Nah, kalau udah putusan itu, jaksa nggak bisa mengapakan kan? Karena ada peraturan 2/3 berarti sudah sesuai. Dia tidak akan banding, dia tidak kasasi, dia tidak akan apa-apa. Karena produk hukum itu sudah jelas. Yang membuat itu negara. Ya kalau membuat produk hukum, mengganti produk hukum, ya siapa yang dilibatkan? Para elit partai politik kan? Contoh 2019 kemarin, undang-undang apa yang selalu heboh? Animsru. Ya, undang-undang Cipta Kerja Act itu heboh kan? Siapa yang dilibatkan? Para elit politik. Ya, hukum dan politik itu tidak boleh dipisahkan. Itu jalannya lurus, tapi lurus kayak seperti kaca ini. Tapi kalau ada politik nandung ini, ya ini lurus, nanti dia tapi tetap lurus. Hukum dan politik tidak boleh dipisahkan. Karena dari hukum maka ada politik, dari politik ada hukum. Ini keterkaitan yang sangat luar biasa. Sampai kapanpun kita, sampai saya nanti punya cucu, kalian menjadi menikah, punya anak, hukum dan politik nggak bisa dipisahkan. Kalau menurut saya, karena ini saling keterkaitan. Contoh kalau undang-undang Cipta Kerja itu, dia mengedepankan memang rakyat. Tapi untuk merubah undang-undang ini siapa yang dilibatkan? Para pakar hukum, para elit politik, menteri-menteri. Menteri-menteri dari siapa? Ya parpol sendiri. Contoh, Ketua Umum Partai Golkar. Itu menteri apa? Bapak Erlangga. Pertahanan Pak Prabowo. Pak Prabowo Ketua Umum Gerindra. Dia menjadi menteri. Kan politik. Ya kan? Jadi negara ini negara ini. Jadi politik. Kesini hukum. Hukum gini. Jadi bolak-balik dia gini. Segitiga.
Jadi makanya saya bilang, hukum dan politik itu tidak bisa dipisahkan. Nah, untuk politik yang tahun ini 2024 ini sama-sama kita lihat. Semoga siapapun yang terpilih, presiden dan wakil presiden, bisa mengedepankan kesejahteraan rakyat. Itu yang pertama. Untuk saya sebagai praktisi hukum, tolong kepada pemimpin nanti yang benar-benar telah menjadi presiden dan wakil presiden, kita sebagai praktisi hukum nantinya, kita meminta, saya sendiri pribadi meminta nanti kepada presiden nanti, tolong hukum harus ditindak tegas, diberi keadilan. Jangan tajam tumpul ke bawah, tajam ke bawah tumpul ke atas. Banyak kan sekarang masyarakat yang begitu, nyuri coklat kena tahan, nebang kayu rumah sendiri kena tahan. Tetapi koruptor, makanya hukum di Indonesia ini harus lebih banyak lagi mempelajari hukum-hukum yang di luar juga. Karena perbedaan hukum kita sangat, hukum di luar itu banyak perbedaan, sangat beda. Kenapa? Perbedaan hukum itu, berbedanya itu hukum itu banyak terhadap negara kita. Contoh, kalian tontonlah bagaimana peristiwa persidangan hukum Indonesia dengan peristiwa persidangan hukum Amerika. Kalau di Amerika siapa pemutus? Kalau di Indonesia siapa pemutus? Presiden dalam sidang. Dalam sidang itu hakim. Kalau pemutus di Amerika itu ada dewan, namanya dewan pertimbangan. Ada dia 20 orang atau pertimbangannya. Jadi bukan hakim yang memutuskan. Nanti para dewan ini dewan juri dapat. Juri dan tim apa? Misalnya ada 15 orang. 7 yang mengatakan dia bersalah, 7 dia nggak katakan bersalah. 1 orang ini penentunya, dia bersalah atau tidak. Jadi ada dewan juri. Setelah dewan juri mengkaji, maka diserahkan kepada hakim. Hakim yang mengacarkan. Di kita tidak ada seperti itu. Anda jaksa penuntut sudah kalian udah apa? Udah ke pengadilan apa namanya? Nggak ada kalian ke pengadilan itu tak? Ada. Apa namanya itu? Lupa bak. Ya, udah PKL ke sana. Udah lihat kan? Hanya ada pengacara, jaksa, hakim. Kalau di Amerika tidak. Pengacara, jaksa, juri, hakim. Coba kalian putar nanti. Pilih-pilih tentang law, tentang hukum. Makanya pertanyaan tadi itu tentang politik Indonesia ini, saya bilang unik dan luar biasa. Karena banyak perdebatan terhadap pasangan ini. Ya, tapi itu produk hukumnya dia sudah mengantongi produk hukum. Nah, kalau saya salah, nanti tanya sama dosennya. Produk hukum itu apa ya, Kak? Produk hukum itu apakah putusan, ataukah undang-undang, ataukah ini, betul nggak itu bagian saya? Nah, jadi kantongi mas, ini sangat unik ini kalian mahasiswa nih. Buka forum terkecil diskusi. FDG, forum diesel itu grup itu kan. 10 orang panggil dosen, ini diskusi. Yang paling banyak menarik itu ya Mas Gibran. Tapi saya sebagai praktisi hukum dia mengatakan dia sudah benar. Karena produk hukumnya legal. Putusan yang dipegang itu adalah produk hukum. Undang-undangnya jelas. Aturannya jelas. Nah, jadi orang yang pro, yang kontra itu ya salah lawan politik. Gitu kira-kira. Lalu bagaimana tentang produk hukum di Indonesia ini, Bang? Tuh, kalau produk hukum tadi di Indonesia ini kan saya bilang itu. Produk hukum itu adalah berupa putusan, undang-undang, peraturan. Itu produk hukum yang jelas yang diciptakan oleh para pakar hukum. Pun orang-orang yang mengerti tentang produk tersebut untuk dirubah atau tidak.
Contoh undang-undang cipta kerja kayak tadi seperti kita bilang. Itu melibatkan apa? Melibatkan semua para elemen. Elemennya apa? Seperti pakar hukum, elit politik, perusahaan, dan masyarakat atau rakyat. Silakan kalian mengkaji undang-undang cipta kerja itu. Berpihak ke pro rakyat atau berpihak kepada rakyat. Karena undang-undang cipta kerja itu sangat luar biasa ketika saya lihat putusannya. Karena yang ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Ada beberapa partai politik yang setuju. Ada beberapa partai politik yang tidak setuju. Jadi undang-undang cipta kerja itu adalah produknya, ya produk hukum yang sekarang ini ya sudah disahkan kan itu. Ataupun dilegalkan. Nah, ada lagi produk hukum yang kita menunggu di tahun 2025 ini, yaitu KUHP. KUHP kita produk mana? Sekarang sudah produk apa kita? Masih Belanda. Tapi di tahun 2025 atau 2026, saya lupa tuh, 3 tahun itu nanti ke depan, kita sudah memakai produk hukum buatan Indonesia. Contoh, pasal 338 sekarang, ya kan, di produk yang hukumnya KUHP pidana buatan Belanda, itu adalah pembunuhan. Di produk kita sudah beda itu pasalnya. Jadi kami sebagai advokat ataupun nanti kita di mahasiswa, kita belajar lagi untuk mengenal produk hukum yang baru, yaitu KUHP baru itu. Nah, banyaknya di sini KUHP yang baru ini, produk-produk hukum yang baru ini bertambahnya pasal dan berkurangnya pasal. Nah, ada percampuran antara produk Belanda dengan produk Indonesia. Nah, ini produk hukumnya. Itu produk hukum yang sangat jelas. Undang-undang, putusan, peraturan yang tetap disahkan oleh negara. Nah, kalau kayak Perda, Pergub, Perwal, ya kan, Permen, Perkep, itu produk hukum. Saya nilai itu produk hukum karena dia jelas. Ada dia jelasnya. Kenapa? Karena produk ini harus dijalankan. Hukum ini harus dijalankan. Seperti sekarang, Perwal wali kota sekarang yang baru, tahun 2024, buang sampah denda 10 juta. Itu Perwal. Peraturan. Berarti peraturan itu apa? Itu produk. Produk apa? Hukumnya. Kenapa dibilang produk hukum? Karena ada denda. Ada denda, yaitu ada hukuman. Ya kalau nggak bagi denda, ya semua buang. Tapi kan ada hukuman. Sama kita kalau kamu belajar di sekolah, nggak ngerjakan PR, dapat hukuman nggak? Berarti kan produk hukum kan? Produknya kan? Produknya apa? Kok kenapa nggak mengerjakan PR? Produknya tidak mengerjakan PR. Hukumannya apa? Kau disuruh nyanyi. Jadi produk hukum itu jelas kalau ketika sudah ada peraturan yang telah disahkan. Nah, itu peraturan itulah seperti putusan, undang-undang, KUHP, apapun itu, Perwal, itu saya anggap itu produk hukum. Karena jelas aturannya jelas, kemana arahnya, hukumannya apa. Ya kan kita pikir-pikir, buang sampah, denda 10 juta. Denda itu apa? Ya hukuman. Ya kan? Sepakat kita di situ. Ya coba kan buang sampah ini di depan Jalan Sudirman, kena sensor, kemudian buang gini tisu. Muka cup-cup di jum. Sekarang di jum mata kita sudah tahu alamatnya di mana. Dari mata saja. Makanya sekarang makin canggih Indonesia. Oke, gimana? Menarik bukan hasil wawancaranya? Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa menjadi sebuah rujukan dan ya apapun yang hasilnya itu bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Dislike aja kalau nggak suka.
Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say goodbye.